Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini kita dan tim IKN mendatangkan salah satu aktivis yang concernnya di bidang kerukunan, dan dia sekarang aktif di Yayasan Suara Asa Khatulistiwa, dan dia adalah perempuan. Ya. Kebetulan sekarang ada di depan saya, namanya Mbak Ningsih. Mbak Ningsih. Ya, halo. Hai. Bang Salim. Apa kabar? Baik, sangat baik. Oke, Mbak Ningsih. Mengenai ini kan lagi gentar masalah toleransi yang ada di Kalimantan Barat ini. Iya. Namun sebelum saya masuk pada substansi, lebih baiknya kita saya agak maksud saya itu dari nama Mbak Ningsih aja saya tuh sudah greget ingin diskusi gitu kan. Lebih eloknya Mbak Ningsih silakan untuk perkenalkan atau menyebutkan profilnya gitu kan. Dipersilahkan secara singkat aja. Iya, teman-teman, nama saya Ningsih. Biasa sih teman-teman manggil Nings ya. Nings. Jadi ada S-nya biar sejuk sedikit. Oh gitu ya. Saat ini saya bekerja memang di Yayasan Suara Asa Khatulistiwa ya. Dia adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu-isu yang mendorong toleransi lah di Kalimantan Barat. Dan kita lebih banyak kerjanya di Pontianak sih. Jadi kalau klaim Kalimantan Barat kayaknya belum dulu dah gitu. Karena belum punya energi juga kalau untuk membicarakan Kalbar secara besar. Tapi Pontianak. pada dasarnya itu tetap di Kalimantan Barat, tapi secara khusus di kota Pontianak gitu ya. Di Pontianak. Mbak Ningsih asli orang Kalimantan sini berarti ya? Saya KTP-nya Pontianak. Oh, Pontianak. Tapi saya memang lahirnya di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Sumatera Utara berarti di Medan ya? Kebetulan saya bukan orang kota ya. Oh. Jadi ada daerah namanya Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya lahir di sana. Ningsih. Ya. Ningsih. Berarti kalau Sumatera Utara berarti ini nih keren nih ya, di Gimana Pontianak tuh? Sumatera Utara itu Tapi kan namanya Ningsih. bukan enggak ada kesananya gitu kan. Iya. Mungkin bisa sedikit untuk menjabarkan atau menjelaskan, mungkin ada kaitan dengan toleransinya gitu, silakan. Iya, memang sih misalnya saya kemarin juga kemarin saya juga baru balik dari Bali gitu ya. Oh, Bali ya. Ada teman-teman juga yang agak bingung ya. Kok dari Kalimantan Barat orang Batak tapi namanya orang Sunda gitu. Kan agak ini nih ya. Kamu dari Kalimantan tapi kok namanya juga Sunda gitu. Jadi waktu saya lahir 94, kata bapak saya waktu itu Indonesia itu masih sangat Jawa sentris. Oh iya. Jawa sentris dalam arti yang diutamakan itu Jawa gitulah. Jawa, orang yang dari Jawa gitu, orang Jawa. Jadi kalau misalkan kita kayak berkompetisi gitu di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan gitu, orang akan lebih cenderung memilihnya orang Jawa gitu. Kenapa? Karena di Jawa lah misalnya kayak pendidikan itu udah bagus. Jadi asumsinya sumber daya manusia itu lebih bagus kalau dari Jawa. Jadi bapak saya bilang, ya kita kasih aja nama Jawa. Jawa gitu ya. Biar kayak ada manipulasi sedikit ya waktu itu gitu. Biar dikira orang Jawa gitu. Jadi dia juga bisa mendapatkan privilege Jawa gitu. Oh ya. Berarti Jawa ini waktu itu dan sampai sekarang ya. Iya, ini kan? sangat diperhitungkan gitu kan. Iya. Apalagi untuk pemilihan kalau bukan orang Jawa ya jangan. Iya, sampai jangan sekarang gitu kan. Nah, Presiden. jadi dari situ aja respon Ningsih itu seperti apa sih terkait masalah tadi itu loh? Nah itu makanya sampai saya bukan berarti saya tidak bangga dikasih nama Sunda ya, sebenarnya kan Ningsih itu banyak dipakai di Sunda gitu. Tapi kan di Pulau Jawa gitu ya. Iya betul.
saya bukan nggak bangga gitu. Kenapa misalnya saya suka dipanggil Nings aja gitu. Jadi saya sebenarnya menolak konsep-konsep privilege ya gitu. Betul. Saya berpikirnya ya semuanya orang Indonesia harusnya mendapatkan perlakuan yang sama dong gitu kan, pendidikannya misalkan semua akses terhadap pekerjaan dan lain sebagainya gitu yang bisa meningkatkan kesejahteraan kita lah. Makanya saya suka mengenalkan diri namanya saya Nings gitu. Nings. Jadi biar orang pun tidak expect bahwa saya itu orang Jawa gitu. Biar agak umum sedikit gitu kan ya. Iya. Dari suku dan nama itu biar ndak agak kontras gitu kan ya. Gitu kah? Bukan nggak kontras sih, biar orang tidak menyangka oh dia ini orang Jawa. Kita ini dong kayak prioritaskan mungkin atau apa gitu. Saya gitu. nggak suka diprioritaskan sih sebenarnya. Gitu. Kalau memang gitu. Saya layak untuk mendapatkan ya saya layak aja, bukan karena saya dikira Jawa gitu. Oke. Gitu. Baik, Ningsi ini dia sekarang aktif di Saka kan ya, yeah. Suar Asa Khatulistiwa. Saka itu pada tahun berapa ya yang dibentuk atau lahirnya lah? Udah lama kan Ningsi ini di Saka? Kalau saya di Saka itu hampir 3 tahun ya, bulan depan 3 tahun lah. Karena saya gabung di Saka itu sekitar bulan Desember lah, dan kami bekerjanya aktif 2019. Oh ya. Dan aktif bekerjanya Januari 2020 gitu. Jadi ya bulan depan atau Januari saya 3 tahun lah di Saka gitu. Tapi cikal bakalnya itu kalau Sakanya sendiri sebagai organisasi itu dimulai dari 2012. 2012. Iya, waktu itu kita bukan kita ya, maksudnya para pendirinya, Kak Andi, Kak Sri, dan kakak-kakak yang lain itu mendirikan dulu sekolah Cerlang. Ketika misal Cerlang itu juga semangatnya semangat keberagaman. Mereka pengen punya sekolah di mana mulai dari pendidikan dini gitu ya. Anak-anak tuh udah biasa aja dengan orang yang beragam gitu. Dibangunlah sekolah Cerlang namanya. Tapi ketika itu di 2014 mereka berpikir kayaknya kalau kita hanya untuk anak usia dini, yang disasar kan kalau di sekolah itu kan anak usia dini sama orang tuanya, kayaknya nggak cukup deh gitu. Kalau kita ngomongin isu yang lebih kompleks misalnya, kayaknya kita perlu main ke anak-anak mudanya misalnya gitu kan. Jadi di 2014 dibuatlah organisasi itu Saka. Dibangunlah waktu itu yayasan. Oh sebelum, maaf ya saya potong sedikit ya, sebelum Saka itu ada sekolah Cemerlang itu dulu? Iya, Cerlang bukan Cemerlang. Cerlang. Oh Cerlang. Itu tadi kan difokuskan ke anak-anak yang pada usia dini gitu ya? Usia dini. Itu di tingkat pendidikan kelas berapa ya? Mulai dari kelompok belajar atau playgroup ya kalau bahasa Inggrisnya. Kelompok belajar, taman kanak-kanak, lalu sekarang ada SD. Oh, SD. Kalau aku nggak salah ada kelas 4 sekarang, yang paling tua lah gitu. Kalau berarti gini ya, Saka, Saka ini berarti lahirnya Saka ini awalnya dari sekolah Cerlang tadi itu? Iya. Berarti Cerlang sendiri itu awalnya tahun berapa? 2012. Lalu Saka dibangun yayasan 2014. Selisih 2 tahun. Iya. Oke. Sedangkan Ningsi sendiri di saya 2019 masuk di Saka tuh bagian apa sekarang? Sampai sekarang ya? Iya. Waktu itu saya di program ya, bagian program. Dan sekarang ini kebetulan saya sedang di masa transisi untuk sebagai ketua pengurus harian, tapi masih dalam masa transisi. Oke, saya sedikit membaca gimana Saka itu sendiri, bahwa wanita yang di hadapan saya ini sekarang itu di bagian riset dan advokasi, betul? Iya, dulu sih ya, tapi sekarang kami belum update ya kalau yang di website itu. Kalau sekarang koordinator advokasi kita itu ada namanya Lulu Musyarofa. Iya. Iya. Oh. Jadi yang di website belum kita update memang. Belum update ya, belum update. Jadi baik, waktu tahun 2020 pertengahan kalau tidak salah, kalau salah ini tolong dikonfirmasi ya. Iya. Pertengahan 2020 Saka itu membuat gagasan untuk membuat raperda. Benar sekali. Di Kota Pontianak yang akan dibahas oleh Dewan
dan wali kota gitu ya. Iya. Itu gimana kelanjutannya sekarang? Kalau kelanjutannya sih dia udah masuk ini ya, apa namanya, program pembentukan peraturan daerah atau kalau disingkat itu Propomperda. Itu udah dimasuk Propomperda. Bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR juga mengatakan kalau dia sudah ya masuk di dalam prioritas lah, meskipun belum prioritas amat karena tahun ini dia belum dibahas gitu, baru sekelas di Propomperda. Makanya ini butuh juga nih kalau bertanya update itu kita juga butuh ya, maksudnya dorongan dari teman-teman lain selain dari Saka gitu untuk kita minta mereka untuk membahas dan mengesahkan lah gitu. Oh iya, harus perdanya. Iya. Jadi berarti sekarang masih belum clear ya? Belum clear. Masih tahapnya masih masuk Propomperda. Saya kemarin sedikit membaca itu sangat antusiasnya dan dukungan dari tokoh-tokoh. Iya. Ada FKUB Kota Pontianak, lalu ada Dewan juga mengapresiasi dan mendukungkan dari wali kota dan wakil wali kota juga. Iya. Jadi sekarang masih belum clear terkait masalah Raperda itu sendiri. Jadi sekarang harapan dari Niksi sendiri dan Saka terkait masalah toleransi ini kan tidak lama lagi kita kan akan memasuki 2024 ini, yaitu namanya pemilu tahun pemilu dan caleg ini. Iya. Ini tidak bisa pungkiri yang namanya politik identitas gitu kan. Respon dari Saka sendiri atau Mbak Ningsi sendiri untuk antisipasi yang namanya intoleran lalu yang mengakibatkan kerukunan kita itu akan agak-agak hancur gitu kan. Bagaimana respon untuk menanggapi hal ini? Untuk ini ya, sekilas informasi juga ya, mungkin teman-teman juga ada teman-teman yang akan menonton maksudnya. Ada yang mungkin belum tahu, tapi Kalimantan Barat itu setahu saya di Bawaslu itu memang seringkali menjadi titik merah ya, artinya rawan konflik menjelang pemilu gitu. Dan itu terjadi gitu. Dan itu memang perlu ya, kalau saya itu sebagai anak muda, katakanlah saya ya di Kalbar katanya ada, bukan katanya lagi ya, tapi memang sejarahnya juga menunjukkan bahwa di Kalbar itu ada serentetan konflik yang pernah terjadi di masa lalu. Betul. Dan kalau saya mungkin Bang Salim juga ya, kayaknya kita udah nggak relate banget ya, maksudnya kita udah nggak suka banget sebenarnya ya. Ini adalah betul. Kan tahun-tahun kolaborasi gitu ya, siapapun kalau memang punya ide ya ayo gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin konflik sebenarnya ngapain sih gitu, kita selalu bingung gitu, ngapain sih berkonflik, ngapain sih gitu. Tapi kan data juga banyak, riset juga dari luar gitu, bahwa potensi itu masih ada gitu di Kalimantan Barat, dan kompleks gitu kan antara etnis sama agamanya gitu. Jadi harapan saya sih sebagai anak muda, pertama kita lebih aware, kedua ada, kalau dari temuan kami dalam bekerja gitulah ya, sekitar 3 tahun, hampir 3 tahun saya bekerja di Saka, ada satu hal yang sulit lah kalau di Kalimantan Barat. Berarti maaf, saya potong sedikit. Dalam temuan tadi hasil risetnya, maksudnya hasil kita berinteraksi dengan di lapangan secara umum. Secara umum. Siap. Bahwa publik di Kalbar itu kalau kita ngomongin sejarah konflik misalnya gitu kan, banyak orang bilang gak usah deh kita omongkan, itu adalah kayak data yang sensitif gitu misalnya. Padahal kalau kita tidak terbiasa dengan sesuatu kan makin menakutkan ya sebenarnya, iya nggak sih? Iya, kalau yang namanya konflik, apalagi terkait masalah agama, suku, itu kalau bisa ya jangan sampai terjadi gitu kan. Betul. Jadi harapan kita ya, ini kan Saka dan Mbak Ningsi sendiri kan fokus di bidang itu. Solusi apa yang ditawarkan oleh dari Saka sendiri atau Mbak Ningsi untuk kawan-kawan, untuk kalangan pemuda, karena pemuda ini yang akan melanjutkan roda-roda perjuangan di Indonesia ini atau pemerintahan Indonesia ini kan, untuk memajukan, apalagi di Kalimantan Barat ini ya kan, banyak suku, banyak bahasa, agama gitu kan, yang sangat berpotensi kalau sampai terjadi
Ya tadi itu kan, ya, itu Iya. tawaran apa untuk solusi dari Saka itu? Nah itu pertama kita hilangkan dulu, gimana ya, kita harus terbiasa dulu ngomongin itu. Kalau kita ngomongin pasca konflik kan ada satu konsep itu Bang di apa namanya, di penyelesaian konflik itu ada namanya keadilan transisi. Di keadilan transisi itu ada syarat bahwa kita mesti tahu kebenarannya, iya kan? Kalau kita nggak tahu, gimana kita mau cari solusi dong? Kita nggak tahu masih masalahnya apa. Untuk tahu kebenarannya kita kan mesti terbuka untuk membicarakan. Ya harus, emang kalau tidak terbuka nggak bisa. Iya kan? Dan sementara di Kalbar dari kami bekerja hampir 3 tahun ini sulit banget ngomongin itu gitu. Jangan ngomongin sensitif lah. Kalau kita nggak familiar ya, terbiasa dan terbuka dan jujur untuk ngomongin, susah sih. Jadi menurut saya pertama sekali, apalagi kita anak muda ya, yang nanti Kalbar itu adalah jadi rumah kita gitu. Familiar dulu deh sama isunya gitu. Biasa dulu sama isunya. Jangan dulu bilang ini terlalu sensitif, jangan diomongkan. Tapi memang dengan bijak lah, jangan sampai-sampai kita omongkannya di tempat yang ya tidak betul juga ngomongkannya di situ gitu misalnya. Tempatnya representatif. Lalu yang kedua, kalau dari Saka itu kan kita ngelihat mesti ada kolaborasi yang sistematis antara banyak pihak gitu, warga, anak muda, pemerintah, peneliti, FKUB misalnya gitu kan. Makanya di tahun lalu itu kita menginisiasi siaran perda tadi yang Abang mention itu. Menurut kita itu adalah salah satu di antara sekian banyak cara yang bisa kita lakukan biar kolaborasi tadi terjadi. Iya betul. Kalau dengan hasil kolaborasi tadi itu, sehingga dapat lah untuk apa yang diinginkan oleh Saka sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Gitu. Jadi selain program tadi, program apa yang akan dilanjutkan oleh Saka ini untuk, ya kan fokusnya kan memang concernnya di bidang toleransi kan, kerukunan gitu kan, dan sering kerjasama dengan pihak mana gitu, instansi mana. Kalau FKUB sih tetap pasti gitu kan ya. Terus dari kalangan pemuda sendiri pernah ndak kolaborasinya gitu dengan OKP kepemudaan lah gitu kan? Yang paling intens kita dengan Sadap ya, Satu Dalam Perbedaan. Sadap. Iya, mereka punya program tahunan namanya Temu Pemuda Lintas Iman, dan Saka selalu sampai saat inilah ya, saya nggak tahu nanti ke depannya, tapi sampai saat ini masih menjadi organisasi kolaborator lah di dalam penyelenggaraan. Nanti dia di tanggal 18 sampai 20 di tahun ini udah TP5 keempat. Untuk ngomongin perda kita juga pernah ke beberapa teman-teman, ada Mimbar Untan, Lembaga Pers Mahasiswa, ada juga Warta YN, mereka juga LPM, PPIM ya, di YN ada organisasi PPIM kalau nggak salah aku di kampus YN ya? PMII. Oh PMII. Salah teman-teman. PMII ya? PMII semua kampus ada. Iya, PMII juga kita pernah, rumah diskusi mungkin, dan organisasi lain lah. Tapi yang anak muda beberapa tadi aku udah sebutkan beberapa. Yang sering kolaborasi ya? Iya. Tadi Baningsi menyebutkan lintas iman. Tahun berapa ya kemarin? Tahun kemarin kayaknya itu ya, kemarin lintas iman yang mengadakan diskusi terkait mengenai mengenai konflik yang diinisiatifkan oleh lintas iman di pusat makanya ya, yang via Zoom tuh. Di situ ada kawan saya dari SIDE di Bangkalan, Ahmad Nur, kenal? Yang kayaknya pernah dengar ya. Yang beliau yang punya inisiatif untuk ada diskusi mengenai ada kejadian yang di daerah Kalimantan kemarin itu kan, Kalimantan Timur gitu kan. Nah, di situ ada lintas iman. Baru tahu saya itu lintas iman di pusat juga ada gitu. Ada. Di Semarang itu juga ada, namanya Pelita. Pemuda Lintas Iman. Di Padang itu juga ada, namanya juga Pelita. Kalau di Padang mereka bahkan udah
bentuk yayasan sekarang ya. Jadi ada memang beberapa gerakan di Indonesia, saya nggak tahu di mana aja, tapi yang saya tahu persis itu di Semarang, di Padang, dan di beberapa yang lain. Mungkin mereka juga pakai nama yang berbeda gitu. Tapi pada intinya lintas iman. Sama dengan yang di sini pada Saka itu kan ya. Pada dasarnya itu ada masuk pada lintas iman juga. Jadi lintas iman dengan Saka itu ada kesinambungannya untuk pasti untuk menanggulangi terkait intoleran gitu kan, supaya kerukunan kita makin kuat gitu kan. Di Kalimantan Barat sendiri khususnya gitu kan. Kalimantan ini sangat agak-agak sensitif juga gitu kan terkait masalah kerukunan, gara-gara masalah sedikit itu kan terjadi gitu kan di situ. Tapi saya sangat mengapresiasi dengan pergerakan Saka ini yang selalu buat kegiatan untuk menyuarakan kerukunan gitu kan. Dan setelah itu gitu kan, apa yang akan dibuat oleh Saka sendiri? Kalau Saka memang selain toleransi, saya baca di situ ada pendidikan fokusnya gitu kan, ada politik gitu kan, terus ada untuk mengawasi kebijakan pemerintah gitu kan. Sudah dilakukan enggak itu? Apa hanya masih fokus pada toleransi tersebut? Kita memang saat ini yang paling kayak greget kita golkan itu memang perda, karena ya anggaplah kita melahirkan sesuatu gitu ya, membuat karya tapi karya kita tidak berhasil gitu, itu pasti sedih dong gitu ya. Dan sampai sekarang pun hal yang utama saat ini kita ingin menggolkan si perda itu. Apakah nanti akan dibuat baru draftnya sama DPRD Kota Pontianak, ya kita lihat nanti gitu. Dan core dari pekerjaan Saka adalah kan pendidikan. Saat ini juga kita lagi kolaborasi nih sama teman-teman alumni YSILI buat program namanya YSGP atau Youth Shared Government Program. Jadi kayak pelibatan anak muda dalam tata kelola pemerintahan. Kita jadi buat melatih 10 fasilitator gitu untuk penyusunan agenda pemuda untuk keberagaman. Hanya saja memang di situ kita menekankan bahwa ini hanyalah contoh. Kita buat praktik dulu untuk sementara. Bisa jadi teman-teman punya isu masing-masing. Waktu itu ada yang isu pernikahan dini, kekerasan seksual, lalu ada juga yang fokus di isu disabilitas, fasilitator kami itu, dan kami bilang prinsipnya bisa kalian pakai di isu lain gitu. Jadi harapannya memang kalau misalnya ditanya kepada Saka, bukan hanya Saka harusnya yang ditanya gitu. Iya, betul. Tapi ada nggak? Iya gitu kan. Apakah misalnya Saka ingin diajak kolaborasi juga sangat terbuka lah untuk itu. Tapi yang pertama harus disadari kan energinya kan ya itu. Tahu sendiri lah ya, sumber daya uang, waktu dan manusianya juga terbatas gitu. Tapi pengen juga sih ke isu lain. Tadi itu memang sudah terlaksana ya? Lagi dalam proses. Dalam penyusunan agendanya. Oh gitu. Mengenai tadi Raperda, apa faktor kok masih belum goal nih kan faktornya? Apa sudah ada udah konfirmasi lagi gitu kan dari pihak instansi tersebut, yaitu dari dewan gitu kan? Faktornya apa sih hal ini masih kan tahun 2020 pertengahan kan? 2021, 2022 sampai mau hampir 2023 loh. Nah, apa faktornya sih? Kalau faktor kita harus tanya sendiri ke DPRD-nya. Iya, sudah ada konfirmasi belum? Karena kalau dari kita kan draftnya udah kita serahkan gitu ya. Maksudnya draft yang diinisiasi oleh masyarakat sipil lah gitu, sebagai masyarakat sipil. Tapi beberapa bulan lalu kita sudah mengirimkan surat lagi audiensi kepada DPRD Kota Pontianak beberapa kali, dan ya audiensi kita belum diterima gitu. Jadi kita sebenarnya sama gitu pemikiran kita kayak Bang Salim. Iya, betul. Kita pengen follow up nih, gimana ya progresnya gitu. Ya harus kita follow up karena gini, itu sangat penting sekali. Penting. Gitu kan? Dan saat ini kan jarang loh untuk apalagi pemuda untuk menyuarakan hal itu kan, apalagi udah masuk ke pemerintahan ini kan, untuk supaya jadi peraturan di daerah gitu kan. Itu harus
ya harus goals pada itu kan. Bang Salim mau nggak kita ke DPRD nanti? Kita welcome. Kita welcome. Ayo kita buat audiensi lagi ya. Kita tanya di mana prosesnya. IKN TV ini akan mendukung pada pemuda yang ingin bersuara untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi mengenai tadi itu ya, seandainya nanti Raperda ini sampai tahun ini selesai, tidak masih belum goal gitu kan, langkah apa nanti yang akan tadi kan audiensi ndak digubris, belum diterima. Bukan tidak ya, tapi belum diterima. Kita masih belum digubris. Kita harus positive thinking nih, karena dewan kita mungkin sibuk. Oh iya. Belum diterima lagi audiensinya. Jadi kapan rencana mau melayangkan surat audiensi itu? Mungkin dalam sebulan ini belum ya, karena kita punya beberapa program yang deadline-nya semuanya Desember gitu. Bahkan kalau TP5 itu kan Temu Pemuda Lintas Iman yang saya bilang tadi, di minggu ini terlaksana gitu. Bulan ini mungkin belum akan mengirim lagi. Mungkin bulan 12. Ayo kita coba bersama IKN. Boleh nanti. Dan selain apakah hanya Saka doang yang bergerak atau yang ke dewan untuk audiensi itu untuk menggolkan barang ini yang Raperda ini? Apa pernah komunikasi dengan OKP lain untuk bersama-sama untuk mensukseskan Raperda ini supaya dewan cepat-cepat meng-clearkan gitu kan? Pernah sih. Salah satunya itu tadi ya, PMII ya yang saya ceritakan itu, dan beberapa teman lain. Hanya memang Perda ini kan inisiasinya Saka gitu ya. Iya betul. Dan di dalam penyusunannya kita salah satu prinsip yang sangat kita pegang itu partisipasi publik, Bang. Jadi kita melibatkan banyak sekali stakeholders lah di dalam FGD-nya gitu ya, lokakaryanya dan macam-macam gitu. Kalau apakah misalkan ada orang yang juga mengirimkan surat ke Saka, bukan ke DPRD gitu, karena kan mereka bagian dari inisiator gitu ya. Kita belum sih, kayaknya belum gitu. Cuman apakah kita akan menyuruh mereka, kan kita nggak punya hak, ya kan? Maksudnya apakah saya punya hak untuk menyuruh IKN Podcast gitu? Mungkin saya tidak punya hak, tapi apakah IKN Podcast mau bergerak sendiri kan boleh aja sebenarnya. Kalau nyuruh sih enggak. Iya kan? Tapi kalau dipinta ajak kerjasama, insya Allah bisa. Ayo, berarti mungkin di luar Saka yang mengirimkan surat audiensi IKN Podcast yang pertama boleh? Bagaimana? Enggak, Kak. IKN ini hanya untuk menyuarakan di belakang saja, untuk menopang atau backup dari belakang lewat medianya saja gitu kan. Kalau untuk mengirim surat itu IKN tidak mungkin bisa gitu kan, karena bukan klubnya di situ gitu kan. Ini hanya media saja gitu. Tapi kan, kalau nanti surat kita diterima dan diajak boleh dong. Tentu, boleh dong boleh. Ya. Kita tetap kerjasama dan pihak manapun demi kebaikan gitu kan. Jadi apa lagi yang mau dikerjakan oleh Saka tadi udah itu kan, ini masih belum clear. Itu kan untuk mengenai pendidikan gitu kan. Pendidikan tadi kan awalnya dari Cerlang. Iya, sekolah. Cerlang gitu kan. Lalu itu usia dini gitu kan. Untuk usia yang 15 atau 20 tahun ke atas itu kan itu perlu juga supaya yang namanya toleransi itu tetap bisa disuarakan dimanapun gitu kan. Betul. Nah, jadi apa lagi yang langkahnya gitu kan? Yang paling dekat itu memang agenda pemuda untuk keberagaman tadi yang aku bilang itu. Itu yang paling dekat. Ya, yang paling dekat. Itu Desember kita udah akan audiensi kepada 3 instansi nih. Ini sebenarnya bukan ya informasi publik juga sih. Nanti kita akan tulis agenda pemuda untuk keberagaman. Apa sih kalau misalkan anak-anak muda itu ya, kan beda kan idenya dengan katakanlah orang yang lebih tua gitu secara usia. Nah, kalau mereka nih ya, gimana idenya? Jadi akan kita tulis di agenda pemuda untuk keberagaman masalah yang mereka hadapi apa gitu ya. Lalu kemudian gimana menurut mereka kalau
kita berharap pemerintah juga ikut campur di dalam masalah itu kayak gimana? Jadi mereka lah yang akan kita tanya dan kita akan bawa nanti Desember, gitu Bang. Untuk turun ke lapangan sendiri itu kerjasama dengan OKP tadi itu, dengan kepemudaan tadi itu, untuk supaya apa yang dihasilkan oleh kawan-kawan Saka dan kawan-kawan dari OKP lain itu berarti harus turun ke lapangan juga gitu. Iya, kita buat ya forum untuk inilah ya, menampung ide-ide mereka ya. Kita buat FGD, kita buat FGD juga di online gitu. Pernah enggak Saka itu sendiri, Mbak Ningsi sendiri itu lalu apa turun ke masyarakat, pendapat masyarakat seperti apa gitu kan, khusus di kota Pontianak. Kalau tadi di Kalimantan Barat masih belum gitu kan. Di Pontianak sendiri itu pernah turun untuk minta pendapat masyarakat mengenai toleransi ini seperti apa gitu kan, kerukunan di Pontianak ini apakah masih ada gitu, apa ada agak punah, apa agak kurang gitu kan, karena kan kita beda-beda etnis dan agama dan bahasa gitu kan. Pernah turun gitu untuk apa, yang jelas tadi yang diajukan ke itu kan jelas ada dasarnya gitu kan. Nah, jadi respon masyarakat ketika Saka turun, apa pernah turun atau enggak ya, ketika turun gimana gitu respon? Maksud Abang ketika misalnya kita mengatakan kita perlu mendiskusikan toleransi, pendapatnya apa gitu ya? Kan gini, kadang kita kan untuk mengajukan yang namanya raperda itu ke pemerintah atau instansi anggota dewan itu dari legislatif itu kan tidak mungkin mulu-mulu Saka itu buat draft atau buat langsung diajukan, itu harus ada dasarnya gitu kan. Iya, betul. Apakah pernah turun ke masyarakat gitu Saka ini untuk minta pendapat dan masukan gitu? Kalau itu pasti ya. Kalau itu sangat pasti. Tapi kalau yang ditanyakan adalah apa sih yang menjadi dasar kita buat perda? Jadi waktu itu kita di awal 2020 itu membuat satu riset Bang. Namanya risetnya itu analisis kebijakan publik di Kota Pontianak dengan perspektif pluralisme kewarganegaraan gitu. Itu apa sih? Jadi kalau si teori pluralisme kewarganegaraan itu dia bilang kayak gini. Kebijakan publik yang tidak merekognisi, meredistribusi dan merepresentasi semua warga negara, semua identitasnya, itu kebijakannya dianggap intoleran. Iya. Dan kita waktu itu membaca sekitar 930-an semua kebijakan publik yang ada di Kota Pontianak. Kita kumpulkan, kita minta waktu itu ke bagian hukumnya kantor wali kota sama DPRD. Kita baca, lalu kemudian terdapatlah beberapa kebijakan yang intoleran gitu. Intoleran kepada masyarakat. Iya, berdasarkan tadi itu ya, tidak meredistribusi, merepresentasi dan merekognisi. Lalu hasil ini kita panggillah masyarakat dari berbagai stakeholders yang tadi saya bilang ada FKUB, dari dinas-dinas gitu kan. Lalu kemudian anak muda, kelompok rentan, media, akademisi, seniman, macam-macam waktu itu kita panggil, organisasi masyarakat sipil juga. Termasuklah kalau di Kota Pontianak itu ada ini Bang, apa sih forum Paguyuban Merah Putih itu? Paguyuban Merah Putih ya, betul ada kan? Ada. Itu juga kita panggil, memang tidak semua suku, karena kalau kata Prabowo kan kita nggak punya uang. Tidak semua suku, memang itu kekurangannya ya, tidak semua suku waktu itu kita panggil. Kita paparkan, ini ada riset yang mengatakan, riset kita menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan yang intoleran berdasarkan itu tadi ya, pluralisme kewarganegaraan. Lalu kita tanya, kita mau apain kebijakan ini? Dan ada beberapa pilihan kan, tidak melakukan apa-apa, merevisi, menghapus, mengadvokasi untuk menghapus, atau buat baru. Dan publik memilih buat baru. Kita tanya lagi, kita mau buat apa? Kebijakan apa yang kita buat baru? Waktu itu dia ingin menyinggung kepada konflik, tapi pendapat umumnya adalah sebenarnya pemerintah kita udah bekerja sebenarnya untuk isu ini kan. Jadi kalau kita sebut konflik, kayaknya kita terlalu menyalahkan pemerintah. Padahal kan memang kita maunya nggak kayak gitu. Betul. Bahkan kita pengen kolaborasi gitu kan. Sehingga
kata apa sih yang paling tepat, diksi apa. Makanya kebijakan yang sekarang kita dorong itu kan penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Pontianak. Gitu, Raperda yang diajukan. Iya, yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Iya. Yang masih belum goal. Iya, jadi prosesnya kayak gitu tuh Adi. Sampai sekarang masih belum goal, Belum. tetapi akan tetap berjuang ya. Akan tetap dengan bantuan Siap. IKN. Tadi berbicara mengenai merah putih. Mhm. Nah, mengenai tadi apa hasil riset dan hasil advokasi tadi dengan masyarakat juga, dengan apa minta keterangan dari merah putih juga. Itu kan merah putih kan perkumpulan semua suku. Iya. Iya, di Kota Pontianak itu kan. Di situ merah putih responnya itu seperti apa? Ketika dari Saka sendiri ketika minta keterangan atau minta pendapat mengenai tadi itu, yang jelas masyarakat pengennya Pontianak ini damai tentram. Pasti. Gitu kan, damai tentram. Dengan tadi itu dari apa standar dari teori tadi itu bahwa apakah pemerintah ini intoleran itu masuk pada bagian itu kan di Pontianak ini. Dan ketika koordinasi dengan merah putih itu gimana? Apa respon? Apakah mendukung mengenai? Sangat mendukung. Sangat. Jadi kan mungkin ada juga yang belum tahu nih kalau sekarang perkumpulan merah putih itu kalau di Pontianak kan setahu saya ya, saya belum ada update kalau maaf kalau salah, tapi ada 16 suku sekarang 16 di suku. Pontianak ya. Kalau di Kalbar ada 22. Di Kalbar 22. Ya, di Pontianak ada 16 dan suku. ketuanya adalah Bapak Firdaus Jarin iya. yang sekarang juga sebagai wakil DPRD Iya, betul. di Pontianak kan. Iya. Dan bahkan Bapak Firdaus Jarin itu terlibat dari awal sampai akhir gitu. Untuk penyusunan draft iya. ini. Sama dengan yang baru ini loh ya. Iya. Dengan FKUB Kota Pontianak. Iya. Gitu Bang. Jadi Pak Jarin itu terlibat dalam awalnya, bahkan beliau waktu kita ketemu terakhir di Mercury itu ya, beliau bilang, "Saya ini ikut mulai dari ruangannya tidak ada AC." Karena kan ya itu ya ada keterbatasan dana sampai ruangannya beliau inilah buat jokes sedikit gitu. Saya ikut nih menginisiasi ini, makanya saya sangat mendukung mulai dari ruangannya tidak ber-AC sampai sekarang kita di Mercury, beliau bilang gitu. Oh iya keren gitu. nih. Berarti sangat perhatian sekali untuk pergerakan dari Saka ini dari Pak Firdaus Jarin tadi. Tapi kan di DPRD bukan hanya beliau sendirian ya. Dan kita pun mungkin juga ada kekurangan dari Saka. Maksudnya kita juga nggak terlalu banyak, kita nggak punya sebegitu banyak energi untuk bicara dengan semua Saka itu kan yayasan ya. Yayasan yang jelas itu ada legal standingnya. Ada legal standingnya. Itu dari pemerintah. Ini kopnya di Kota Pontianak, di Kalimantan Barat itu kan domisili Kota Pontianak. Kepengurusan nih Saka nih. Pontianak Bang. Pontianak. Di Kalimantan Barat belum ya. Kalimantan Barat itu kan. Jadi Saka ini kalau kita lihat gitu kan yayasan pertama ada legal standingnya, berarti secara administratif ini lengkap. Iya. Lengkap. Sampai ke pajaknya pasti. Ke pajaknya lengkap itu ya. Luar biasa Saka ini. Ya tapi kan saya bukan tidak sendirian maksudnya ya makanya di situ otomatis ya Saka ini ada juga alokasi dana ke Saka dari pemerintah gitu kan. Itu saya kayaknya kita belum pernah terima ya. Belum ya? Belum. Oh, masih belum ada. Saya nggak tahu apakah macetnya di mana atau kita yang kurang administrasi atau apa. Tapi belum didaftarkan ke. Kami belum pernah. Itu harus saya cek dulu sih. Kenapa enggak dicek dari kamera apa? Enggak dilihat dari soalnya gini. Kalau OKP itu ormas yayasan itu kan kalau ada legal standing itu kan biasa kan ke supaya ormas itu hidup, supaya ndak stagnan gitu kan. Apalagi Saka ini yang memperjuangkan untuk kemaslahatan, ya kan? Untuk kemaslahatan supaya kita hidup tentram, ya kan? Ini yang harus diapresiasi oleh pemerintah sendiri, harus didukung. Baik itu secara moral dan materi gitu kan. Moral dan moral itu harus gitu kan.
Jadi pada intinya kan ini sudah jelas itu kan ya, udah secara administratif gitu kan. Apalagi sekarang sudah menggagas tadi raperda itu. Jadi itu sudah. Jadi hal yang selanjutnya Saka itu selain bergerak di bidang toleransi terkait tadi itu, saya ini belum dapat feel-nya gitu kan mengenai tadi tadi ada masalah pelecehan gitu kan masuk juga gitu kan. Apa juga terlibat untuk mengantisipasi terkait masalah pelecehan gitu kan. Sekarang dari awal bentuk nih gitu kan, selain di toleransi gitu kan. Kalau di isu kekerasan seksual memang kita tahun lalu itu buat satu gerakan namanya jadi kalau di internasional itu ada gerakan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. 16 hari anti kekerasan perempuan. Iya. 16 HTP gitu. Jadi tahun lalu kita buat satu gerakan, bahkan selama 16 hari itu kita berkampanye, Bang. Ada yang buat podcast, ada yang buat nobar, buat mimbar seni, buat pameran, buat macam-macam ya, Twibbon di media sosial juga ada bootcamp, itu banyak sekali selama 16 hari itu. Waktu itu ada seminar juga, seminarnya hybrid. Dan Saka itu salah satu yang masuk ke dalam, kalau di 16 HTP itu kan gerakan kita buat koalisi muda. Jadi ada 16 komunitas dan organisasi di dalamnya. Di Sakanya ada di situ. Kebetulan tahun lalu saya jadi koordinatornya gitu. Tapi akan gantilah. Maksudnya itu kan berbentuk kepanitiaan ya gitu. Dan tahun ini kita juga mau buat nanti. Itu kolaborasi juga ya? Iya, ada 16 komunitas di sana. 16 komunitas tadi itu. Ya, ada juga yang tidak berkomunitas. Tapi ikut nimbrung juga. Iya, ikut. Dengan panggilan jiwanya gitu ya. Iya, betul. Jadi selain tadi itu kan mengenai selain apa tadi yang disebutkan oleh Mbak Ningsih itu kan, apakah ada tindakan-tindakan itu kan seperti langsung turun gitu kan ke bagian-bagian yang sering dijadikan tempat gitu? Kalau langsung turun, lagi-lagi kita ini juga saya mau sekalian ya mau mengajak teman-teman untuk kalau misalnya memang ingin terlibat di sini, karena memang kalau kita mau turun atau membuka aduan itu kita butuh energi yang sangat banyak. Karena akan kita juga harus menaati berbagai macam standar operasional di dalam pengaduan kasus atau penanganan kasus ya. Dan itu nggak sembarangan gitu. Saya aja mungkin tidak mampu gitu menjadi katakanlah kalau konselor teman-teman korban gitu. Karena saya dengar kasus aja kadang-kadang saya udah langsung nangis gitu ya. Kenapa? Karena itu kan sedih ya. Iya, betul. Pada misalnya konflik atau mengalami kekerasan seksual. Jadi saya pun masih harus sangat dilatih untuk menjadi pendengar pengadu gitu. Kalau ada yang mau mengadu, apakah saya siap untuk mendengar? Saya aja mungkin belum bisa gitu. Dan kalau adakah kita ke sana, harapannya pasti ada. Tapi lagi-lagi itu sulit dilakukan, bukan mustahil. Saya juga ngajak nih teman-teman di luar sana yang akan nonton podcast ini, kalau memang ingin terlibat boleh DM ke Instagramnya Saka gitu ya, gimana caranya? Siap. Dan yang lainnya. Untuk kerjasama itu nih ya, pernah enggak kamu Saka sendiri mencoba untuk komunikasi dengan lembaga yang bidangnya di situ mengenai menangani masalah pelecehan itu, seperti ada KPAD gitu kan, pernah gitu, dan ada RPA gitu kan, pernah sering LBH Apik sering enggak yang untuk komunikasi gitu, atau ada kan kegiatan atau apa gitu dengan salah satu yang saya tadi sebutkan gitu? RPA itu masuk ke dalam koalisi muda. RPA itu? Iya, Rumah Perempuan dan Anak kan. Yang ketuanya Kak Putriana. Iya. Semalam kan kemarin di sini dia. Iya. Nah, kita juga minta keterangan gitu kan. Dengan KPAD? KPAD juga ya. Kita ya pernah lah berkomunikasi dengan mereka gitu. LBH Apik, dan juga kan di Kalimantan Barat sekarang ada
baru digagas juga LBH yang satu jaringan sama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. LBH Kalbar, di calon direkturnya Bang Ivan ya. Hanya dia masih dalam bentuk project base. Karena lagi-lagi saya katakan kalau kita membuat lembaga pengaduan atau lembaga penanganan kasus itu sulit ya. Itu bukan hal yang sembarangan karena kita akan berhubungan dengan korban yang punya banyak kebutuhan nantinya gitu. Dan kita akan berkomunikasi dengan penegak hukum macam-macam ya. Berarti Saka ini sangat luas ya untuk menangani hal-hal yang terjadi di masyarakat. Menangani sih tidak ya, tapi masuk untuk apa? Berjejaring menerima aduan, kita belum menerima aduan, Bang. Kita belum mampu. Enggak, maksud saya itu untuk mengomunikasikan. Itu untuk mengomunikasikan itu kan perlu ada ajuan juga dari masyarakat gitu kan. Berarti tidak ada salahnya juga kalau kita memberi sebuah informasi kepada masyarakat ketika ada hal yang harus kita selesaikan, bisa kita ajukan ke Saka sendiri karena Saka itu ada LBH-nya juga. Kita punya berjejaring ke mereka. Berjejaring pada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kita tidak membentuk LBH ya, tapi LBH itu lembaga sendiri. Jaringannya ada gitu ya. Ada teman lah di sana. Oke. Berarti tidak ada salah juga kalau konfirmasinya ke Saka gitu kan ya? Iya, boleh kasih tahu kita, nanti kita carilah siapa sih yang bisa membantu. Cuman lagi-lagi kita nggak bisa menjanjikan ya. Pada intinya Saka sendiri itu kan fokusnya memang di toleransi gitu sekarang untuk saat ini. Iya, lebih banyak membicarakan itu. Untuk membicarakan masalah kerukunan. Tapi terintegrasi juga lah sama isu lainnya. Kita tidak menutup mata lah gitu. Apa suka dan duka ketika masuk di Saka lalu menangani hal tersebut atau menerima ajuan gitu kan untuk menyelesaikan ini, apalagi sekarang yang digagas oleh teman-teman Saka itu masih belum goal gitu kan. Apa suka dan duka dan rintangan itu apa gitu? Suka dukanya sih, sukanya sih gini, saya sendiri ya di Saka itu hal yang paling saya syukuri dalam pekerjaan saya gitu, bisa menjadi jembatan itu tadi ya. Kayak kalau kata Bang Salim itu kan membantu mengkomunikasikan itu gitu. Jadi kadang-kadang saya ketemu sama orang misalnya gitu ya, mereka katakanlah punya masalah secara komunitas karena stigma atau apa, atau secara personal dia punya pemikir pernah di stereotip atau segala macam. Ya saya menghubungkan dia ke ruang lain gitu yang bisa katakanlah membantu masalah itu yang saya sangat syukuri. Kalau saya secara personal mungkin itulah bagian dari sukanya gitu. Kalau bagian dari dukanya banyak ya. Kalau dari segi anak muda, kadang-kadang orang melihat kita ini bocil nih tahu apa sih gitu. Iya gitu ya. Iya, bahkan kadang-kadang orang tua kita tuh bilang ya kalian lah penyebab masalah karena kalian banyak sekali menyebarkan hoax, kata mereka kan. Kalianlah yang menjadi generasi pemecah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada yang berspekulasi seperti itu. Ada yang terus ada juga pernah saya diceritain sama teman, ada satu dari pemerintah itu. Jadi dia ada di satu forum, pembicaranya waktu itu dari pemerintah, saya nggak bisa sebutkan ya. Iya, enggak apa-apa. Tapi santai beliau aja. mengatakan meskipun disebutkan pun di sini akan di-cut. Oke. Beliau mengatakan seperti ini, Bang. Jangan banyak bergaul lah dengan aktivis, katanya. Karena aktivis itu mereka kan aktivis HAM, aktivis hak asasi manusia. Karena aktivis HAM itu kayak gitu. Saya kan salah satu orang yang ya sedikit banyaknya ngomongin HAM gitu ya. Sampai sekarang saya tidak bahkan Gus Dur gitu ya. Gus Dur adalah seorang kiai besar gitu, dan sampai meninggal pun kita mengenal beliau sebagai kiai besar gitu ya. Tidak ada sih yang menurut saya stop lah untuk buat asumsi-asumsi seperti itu ya. Bahkan ada juga orang yang mengaku ateis tapi dia bukan aktivis kan. Bahwa ada orang aktivis yang katakanlah mengaku ateis, ya itu bukan salah kita lah gitu ya. Maksudnya itu juga hak dia lah gitu. Apa yang melatar belakangi kan ada yang berasumsi seperti itu ya, jangan terlalu banyak gabung dengan aktivis karena aktivis punya agama gitu. Ada yang bilang kayak gitu.
Sebenarnya ya kalau itu sih sebenarnya tergantung yang siapa yang mengexercise gitu kan. Masalah di aktivis itu. Apa salahnya kita gabung aktivis, karena aktivis banyak bantu orang, itu tergantung ya, sebenarnya kembalikan pada individunya gitu kan ya. Banyak orang yang nggak ibadah tapi bukan aktivis kan. Iya, ada yang memang benar-benar aktivis gitu kan ya, dia ahli ibadah kok. Jadi jangan menyalahkan aktivis. Baik, saya rasa cukup ya untuk bincang-bincang kita. Kapan-kapan dilanjut. Oh, harus. Karena ini sangat penting juga untuk kita menyuarakan masalah kerukunan, toleransi gitu kan, mengenai supaya intoleran tuh di Pontianak itu ndak ada gitu. Amin. Nah, jangan sampai itu tersebar, oh ini intoleran gitu kan. Pada dasarnya yang nama intoleran itu kan kita tidak tahu siapa yang sebenarnya intoleran dan siapa yang toleransi sebenarnya gitu kan. Yang jelas kita akan berupaya gitu kan. Yang namanya toleransi itu harus ada gitu kan. Mungkin saya minta closing statement dari Mbak Ning untuk kawan-kawan pemuda di luar yang selalu setia menonton di podcast IKN TV, supaya untuk bergerak juga untuk menyuarakan kerukunan di Kalimantan Barat umumnya, khususnya di Kota Pontianak. Silakan. Pesan saya apa ya? Jangan takut nyoba gitu ya. Meskipun misalnya di perjalanan saya juga mendengarkan curhat ya Bang ya, dari misalnya dia udah masuk nih ke dalam gerakan gitu, lalu banyak tantangan lah, terutama dari keluarga, apalagi perempuan kan. Jangan keluar malam misalnya, padahal kan kita juga sering diskusi di malam gitu. Akan banyak tantangan pastinya teman-teman kalau kita masuk ke dalam gerakan, tapi ada juga yang dihack misalnya ya, teman saya ya, dihack lalu WA-nya membroadcast sembarangan pesan-pesan tidak bagus gitu, dan macam-macam lah tantangannya. Pesan saya sih pertama niatnya ya. Kalau udah dari niat. Iya, kalau niatnya udah baik, pasti kok nanti ada ketemulah jalan untuk kita gimana terbuka lagi nih, lebih banyak lagi nih teman, lebih banyak lagi nih capaian kita gitu. Coba aja dulu, dan jangan lupa DM. Siap, DM aja nanti Saka kalau misalnya ingin terlibat. Oke, di IG-nya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ningsih. Kalau kita berbicara di hack itu kan banyak aktivis-aktivis yang memang fokus untuk menyuarakan tuh banyak yang dihack juga. Jangankan aktivis, media sendiri pun termasuk kameramen di IKN TV sendiri pun itu sering dihack. Wow. Iya. Menakut-nakuti. Tapi kita tidak akan pudar untuk semangat. Amin. Untuk menyuarakan kebenaran dan demi kemaslahatan bersama lah gitu kan. Mungkin itu saja teman-teman penonton setia podcast IKN TV, dan saya ucapkan terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore.